punya akhlak terpuji, sholawatnya indah nan merdu, Subhanul muslimin selalu di hati. Sholatullah yang kenceng, Rasulillah, Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nah, sekarang spesial untuk khotim majelisnya. Hidup berkah, hidup yang ikhlas, derajatnya semakin mulia, istiqomah tanpa batas, oh semua karena Salatullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, 16 tahun perjalanan dan kiprah Syubbanul Muslimin dengan suka dan dukanya, dengan prestise dan prestasinya, adalah waktu yang wajib kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Habaibana al-fudala wa masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para habaib, para alim, para kiai, wa bi muqaddimah Murabbil Ma'had Nurul Qadim Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Jalal Gus Hadi, teristimewa Khadimul Majlis Sayyidil Akh Gus Hafid Hakim Nur, para sesepuh yang sama-sama kita takzimkan, Sahadat Zu'ama, pejabat pemerintah, Bapak PLT Bupati Probolinggo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang berkesempatan hadir, dan seluruh pejabat dalam semua tingkatan dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, para santri, spesial Syubban lovers, serta seluruh jamaah yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang ditolong Allah, dibimbing Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan hidup fid dini wad dunya wal akhirah
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya Anwar Zahid di malam yang sangat membahagiakan dan dalam event yang sangat spesial ini mengucapkan dirgahayu Majelis Taklim dan Sholawat Syubbanul Muslimin yang ke-16. Mudah-mudahan makin maju, makin sukses, makin jaya. Mudah-mudahan terus bisa memberikan kontribusi positif untuk agama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Mudah-mudahan Majelis Syubbanul Muslimin terus bisa menebar maslahah, manfaah dan barokah untuk seluruh umat manusia. Amin Allahumma. Para jamaah terutama Syubban lovers, saya mohon bantuan Anda semua untuk mempersembahkan senandung pantun di milad Syubbanul Muslimin yang ke-16 ini dengan sama-sama membaca sholawat badar. Mudah-mudahan acara ini makin berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang semangat, tolong semuanya semangat. Yang ikut bersolawat badar dengan suara kenceng, insya Allah 2 hari lagi rizkinya lancar. Yang nggak ikut baca, awas, mati duluan. Sama-sama nggih? Sholatullah salamullah Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin. Yuk sama-sama semangat yang kenceng. Sholatullah ala Taha. Sholatullah salamullah. Ipin dan Upin membeli duren. Kok Ipin Upin ya? Makan bandeng dicampur nasi. Syubbanul Muslimin memang keren, ganteng-ganteng penuh prestasi. Yuk salawat badar. Sholatullah ala Taha. Ala Yasin Habibillah. Ya ngonai, ndak usah ditabui. Nanti takutnya nadanya nggak pas, notnya nggak pas nanti. Senyumannya semanis madu, perilakunya akhlak terpuji, sholawatnya indah nan merdu. Syubbanul Muslimin selalu di hati. Sholatullah yang kenceng. Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, sekarang spesial untuk khotim majelisnya. Hidup berkah, hidup yang ikhlas, derajatnya semakin mulia, istiqomah tanpa batas. Oh semua karena sholatullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, 16 tahun perjalanan dan kiprah Syubbanul Muslimin
dengan suka dan dukanya, dengan prestise dan prestasinya, adalah waktu yang wajib kita syukuri. Bahkan sesungguhnya bukan hanya tahun demi tahun saja yang harus kita syukuri, tapi setiap hari adalah waktu yang harus kita syukuri. Setiap hari kita diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Setiap bangun tidur itu sesungguhnya kita sudah diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Makanya begitu bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa, yang doa itu diawali dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Saya yakin semuanya udah hafal doa bangun tidur. Bangun tidur tuh doanya alhamdulillahilladzi kok at'amana wa saqana. Neka doanya doana doer neka. Me at'amana wa saqana. Bangun tidur itu doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangun tidurnya sebelum subuh. Tapi kalau kesiangan bangun tidurnya jam 7:30, doanya beda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur aja langsung disuruh berdoa, dan doanya diawali dengan ungkapan syukur, alhamdulillah. Yang dialhamdulillahi ini bukan semalam tidurnya enak. Yang dialhamdulillahi bukan semalam tidurnya nyaman. Alhamdulillah semalam tidurnya enak banget, apalagi hujan rintik-rintik sambil berselimut sambil mengeloni bojo. Beneneka saya alhamdulillahi. Bukan alhamdulillah semalam tidurnya enak banget, alhamdulillah aku semalam tidur enak, alhamdulillah apalagi aku semalam mimpi indah, mimpi ketemu Azmi. Bukan itu yang dialhamdulillah, bukan tidurnya yang dialhamdulillah, tapi alladzi ahyana, diberi kesempatan hidup oleh Allah, itu yang dialhamdulillah. Maka hidup ini harus kita setting dengan baik. Hidup kita harus kita planning agar sesuai dengan kehendak Allah, agar bisa menjalankan hal-hal yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Kalau bisa seperti ini, kita termasuk yang disabdakan Nabi minan najihin, termasuk orang-orang yang beruntung. Hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Lah kalau hidup kita hari ini nilainya hanya sama dengan hidup kita yang kemarin, itu rugi. Jas buka iket belangkon, sama juga sami mawon, sami mawon. Bokonge Mbak Mi dintup pada bain cangrang bedura. Pada hari ini hanya sama dengan kemarin, rugi karena nggak ada tambahan amal kebaikan, nggak ada peningkatan prestasi ibadah. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin. Itu namanya minal halikin, termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah min
Para jamaah rahimakumullah, dari itu maka kita harus introspeksi, harus selalu evaluasi. Kita yang kemarin-kemarin belum baik, mulai hari ini harus berusaha jadi baik, melakukan hal-hal yang baik, terus menambah kebaikan, terus menambah kebaikan, terus menambah kebaikan. Mohon maaf, yang kemarin sholat fardunya masih bolong-bolong, sholat 5 waktu aja nggak lengkap, harusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Jadi sekalinya kumat diropel-ropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Sekarang nggak boleh, harus lengkap. Yang kemarin sholat fardunya 5 itu udah lengkap tapi belum berjamaah, atau jamaahnya masih jarang-jarang, mulai sekarang jamaahnya harus lebih rajin. Apalagi yang rumahnya deket sama masjid, 40 rumah sekitar masjid mendengar seruan adzan dari masjid, kok sholat fardunya tidak berjamaah di masjid, itu sholatnya dianggap tidak sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ukuran keimanan seseorang itu diantaranya ditentukan dari sholatnya, terutama sholat jamaah isya dan jamaah subuh. Kita termasuk mukmin sejati atau mukmin ecek-ecek, itu dilihat dari bagaimana kita menjalankan sholat isya sama sholat subuh. Terlebih ada barometer dari Rasulullah, asqalus sholah alal munafiqin sholatul isya wa subuh. Seberat-beratnya sholat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Begini, kalau kita diajak mengerjakan sholat isya dan sholat subuh kok ringan, semangat mau berjamaah, insya Allah kita termasuk mukmin sejati, alhamdulillah. Tapi kalau untuk mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah kok terasa berat, males, berat, males, berat, males, berat, males, berarti kita agak mukmin, agak muna. Halo, agak mukmin, agak muna. Ayo kita biasakan, utamanya subuh, langkahkan kaki kita ke masjid, karena subuh adalah awal dari hari yang kita jalani. Kalau kita mengawali hari dengan melangkah ke masjid, insya Allah langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma. Yang kemarin sedekahnya masih sedikit, sekarang sedekahnya diperbanyak. Ini maksudnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan seterusnya. Yang kemarin masih banyak maksiat, sekarang harus lebih banyak taat. Yang kemarin banyak kentir, sekarang harus lebih banyak zikir. Yang kemarin masih kurang ajar, sekarang harus terpelajar. Yang kemarin masih belum punya adab, sekarang harus lebih beradab. Yang kemarin suka pacaran, sekarang suka wiridan. Yang kemarin masih suka dangdutan, sekarang suka sholawatan. Setuju? Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya Bapak Ibu para jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita harus selalu melakukan perbaikan. Jangan hanya jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang bisa memperbaiki, menyeru kebaikan, dan selalu melakukan perbaikan. Jangan hanya jadi orang solih, tapi harus berusaha menjadi muslih. Jangan hanya jadi orang baik, tapi jadilah orang yang memperbaiki dan melakukan perbaikan. Mal farqu bainas sholih wal muslih? Apa beda antara solih dengan muslih? Apa beda antara orang baik dengan orang yang melakukan perbaikan? Jawabnya, as-sholih khairuhu li nafsih wal muslih
khairuhu li nafsihi wa li ghairih. Orang baik itu kebaikannya hanya manfaat untuk dirinya sendiri saja. Sedang orang yang melakukan perbaikan, menyeru kebaikan, itu manfaat kebaikannya untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. As-salih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Orang baik itu disukai banyak orang. Tapi kalau orang melakukan perbaikan, biasanya dimusuhi banyak orang. Tolong biar nggak salah paham, dicerna kata-kata saya. Orang baik itu disukai banyak orang. Tapi orang yang menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, biasanya dimusuhi banyak orang. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, di bawah usia 40 tahun, beliau disukai banyak orang. Semua orang suka, semua masyarakat cinta, karena Rasulullah orang baik, jujur, terpercaya, gak pernah bohong. Semua suka sama Rasulullah karena Rasulullah orang baik. Tapi begitu beliau diangkat jadi Rasul, diperintah untuk menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, maka mulai banyak yang memusuhi Rasulullah, banyak yang membenci Rasulullah, sampai Rasulullah dibilang pembohong, pendusta, tukang sihir, dibilang majnun, dibilang gila. Ini pelajaran berharga. Kita yang melakukan perbaikan, para ustadz, para kiai, para mubaligh, mubalighah, harus siap dengan resiko dan konsekuensi. Orang melakukan perbaikan itu pasti banyak yang gak suka. Dadi ustadz dakwah baru dikritik sedikit aja udah lemah, baru kena cemoohan dikit aja udah mundur, cemen itu namanya. Kritikan kepada kita harus kita jadikan sebagai motivasi diri untuk meningkatkan prestasi. Saya yakinnya sebagaimana senandung yang barusan tadi, Subhanul Muslimin bisa besar, Subhan Loversnya bisa seluruh Nusantara. Itu pasti dalam perjalanannya mengalami rintangan, mengalami cacian, mengalami fitnahan, pasti diejek, dicemooh, macam-macam. Halo, ada yang bilang ini ngapain sholawatan pakai ngeplaki rebana. Saya pernah ditanya kayak gitu, jawaban saya sederhana, timbang ngeplakin dasmu. Ini bagian dari metode dakwah para wali dan pejuang Islam di Nusantara, supaya agama Islam mudah diterima oleh masyarakat melalui akulturasi budaya. Salah satunya mengajak berzikir, berdoa, bersolawat dengan dilakukan kayak gini. Terbukti yang mau mengikuti metode seperti ini sampai sekarang anak cucunya, generasinya tetap cinta zikir, tetap cinta sholawat. Tapi yang nggak mau pakai metode kayak gini, sekarang malah banyak yang membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, menyatakan syirik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Harus kita akui, yang mampu mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini, yang tetap eksis menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi dan falsafah Pancasilanya adalah kita-kita yang suka bersolawat, kita-kita yang suka berzikir, kita-kita yang tetap menjaga akar pemikiran dari para pejuang Islam di Nusantara ini. Betul? Betul? Hati-hati, tadi Pak PLT Bupati udah menyampaikan mulai bermunculan lagi embrio pemikiran ekstrim, pemikiran radikal. Pokoknya pesan saya, apapun namanya, alirannya, kelompoknya,
kalau di Indonesia ini sudah nggak mau mengakui keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan diikuti. Udah nggak mau menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa, jangan diikuti. Apa dipikir yang merumuskan Pancasila itu orang-orang bodoh? Yang merumuskan Pancasila itu para ulama, para kiai, melalui istikharah, melalui riyadhah. Coba kalau kita baca sejarah, dulu dalam Piagam Jakarta, sila pertama itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya direvisi. Siapa yang merevisi? Para kiai, para ulama. Pertimbangannya, kalau bunyi pasal 1 seperti ini hanya untuk umat Islam saja. Sedangkan penduduk Indonesia ini agamanya macam-macam, walaupun memang Islam mayoritas. Bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang non-muslim, yang beda agama, yang mereka juga ikut berjuang memerdekakan negeri ini, ikut berjuang membangun negeri ini, akhirnya disederhanakan dengan kalimat ketuhanan yang maha esa, yang itu sama sekali nggak keluar dari esensi Islam. Ketuhanan yang maha esa itu kan qul huwallahu ahad la ilaha illallah. Makanya kalau nggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, berarti nggak mau jadi warga negara Indonesia. Minggato. Woi, ini didengar apa enggak nih? Dilanjut sebentar ya, nggak apa-apa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sehingga di antara wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya yang itu diabadikan dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dengar wasiatku. 1, aqimis sholah, tegakkan sholat. Bukan hanya jalankan sholat, tapi tegakkan sholat. Untuk bapak ibu para orang tua, contohlah Luqman Hakim. Wasiat paling utama kepada anak itu adalah sholat. Asal sholatnya benar, tertib, pasti akan menjadi anak yang benar dan baik, menjadi anak yang solih solihah. Kenapa anak-anak nakal? Di antara faktor penyebab utamanya adalah sholatnya gak kopen, sholatnya ndak terurus. Orang tua sekarang itu mohon maaf banget, kurang memperhatikan sholatnya anak, kurang memperhatikan ngajinya anak, lebih memperhatikan sekolahnya anak, lebih memperhatikan kursusnya anak, lebih memperhatikan pelatihan-pelatihan keduniawiahannya anak. Betul? Kalau anak nggak sekolah, anak nggak ikut pelatihan, anak nggak ikut kursus, orang tua bingung, marah-marah. Tapi anak belum sholat, tenang-tenang aja. Sorry, orang tua sekarang beda banget sama orang tua dulu. Orang tua dulu anak masih kecil udah dibeliin Al-Quran, diajari ngaji Al-Quran. Sekarang enggak. Coba anak-anak kita sekarang lebih banyak mana baca Quran sama baca HP? Itu salah satu faktornya. Males baca kitab kuning. Maaf, sekarang torikohnya torikoh internetiyah. Kitab yang dibaca Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Allah ya karim. Anak-anak muda sekarang pada berani-berani ninggalin sholat, pada menyepelekan sholat, jauh lebih mementingkan yang lainnya. Waktu subuh nggak sholat malah maraton, waktu zuhur nggak sholat pergi ke salon, waktu asar nggak sholat main badminton,
Waktu maghrib nggak sholat, lihat sinetron. Waktu isya nggak sholat, malah main handphone. Awas di alam kubur kena smackdown. Baru mulai hidup ini, ketoknya mau mati. Mohon maaf, aqimis sholah, tegakkan sholat. Kalau sholatnya udah tegak, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintah kebaikan, menyeru kebaikan, lakukan perbaikan secara menyeluruh semampumu, dan perangi kemungkaran, cegah kemungkaran, tentu dengan cara yang baik. Nah, karena memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran ini penuh dengan resiko, maka wasbir ala ma asabak, kamu harus mempunyai kesabaran yang kokoh atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah rahimakumullah, muslihun wahidun ahabbu ilallah min alafi sholihin. Satu penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik, apalagi ribuan orang-orang yang belum baik kayak gini. Halo, ini manusia semua apa bukan ya? Oh, makanya ya. Satu orang penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Kenapa? Allah menjaga maslahatnya umat itu melalui penyeru kebaikan, melalui orang yang melakukan perbaikan. Bahkan Allah menjaga kelestarian alam semesta ini melalui penyeru kebaikan, melalui mereka-mereka yang melakukan perbaikan, mendakwahkan kebaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan menghancurkan satu negeri selama penduduk negeri itu pada mau menyeru kebaikan, melakukan perbaikan. Ini firman Allah pakai wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha sholihun. Penduduk negeri itu banyak yang melakukan perbaikan, bukan hanya jadi orang baik. Maka kita jangan hanya jadi orang baik, jangan cuma jadi orang baik. Ayo tolong nyaut baik bareng-bareng. Jangan cuma jadi orang, jangan jadi orang yang pura-pura, apalagi jadi orang yang sok. Tapi harus berusaha selalu lebih agar menjadi pribadi yang tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum. Tapi mari kita ajak mereka agar menjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini suruh ngulang lagi nggak bisa. Wes. Nah terus sekarang, iyo, mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk terus melakukan perbaikan, menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kalau kesempatan itu sudah hilang, karena bicara soal waktu berarti bicara pula soal berhentinya waktu dan habisnya kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ketika kesempatan itu sudah habis, tidak ada lagi amal, tidak ada lagi upaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah maaf meninggal dunia, ojo gugupi wong tak antemi, dianggap gak mikir tang ini. Kalau sudah meninggal dunia, rumah megah bagai istana, melimpahnya harta benda, pangkat jabatan yang tinggi tiada terkira. Ketika nafas terakhir tiba,
di saat tubuh meregang nyawa, nggak ada yang dibawa serta, bahkan sebatang jarum pun nggak dibawa menghadap Sang Maha Kuasa, kecuali amal soleh, iman dan takwa kita. Ini yang ngomong baik-baik ini kayaknya sebentar lagi. Kalau dirimu sudah terbujur kaku, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Izin Gus, ngapunten Gus. Secepatnya jasad dipendam. Makasih. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Gak usah, tambah gak karu-karuan kok. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Angel loh ini, hoyae angel loh. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terbujur dalam perut bumi. Loh, ini ada refnya malah medeni wong, rungokne. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, gak iso nerusno. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terbujurlah, keliru. Sing bener ngene, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Teng 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 teng. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja. Wes. Terus kalau nanti dirimu sudah dibungkus kain putih itu, dielingno mati nang guyang-guyu. Ingat, kafan itu tidak bersaku. Sobong sakunah, selerek gundulmu. Kafan selerek. Sobong sakunah. Gak ada duit yang bisa dibawa. Artinya ketika tubuhmu sudah dibungkus kain kafan itu, yang dinilai Allah bukan berapa nilai kekayaanmu, yang dinilai Allah bukan berapa banyak hartamu, tapi yang dinilai Allah kau gunakan untuk apa kekayaanmu, kau manfaatkan buat apa hartamu. Kafan itu polos, tidak warna-warni. Tahu kalau di sini kafan itu kotak-kotak atau seleret-seleret kayak zebra. Kafanmu meneh ya. Allah tidak memandang warna-warni dari pakaianmu. Pakaianmu modis apa enggak, pakaianmu keren apa enggak, trendy apa enggak. Bukan itu yang dinilai Allah. Bukan warna-warni pakaianmu, bukan warna-warni atribut hidupmu, tapi yang dipandang Allah adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari kebaikanmu. Ingat saudaraku, kafan itu nggak perlu tutorial,
nggak perlu kreativitas, modelnya ya kayak gitu. Karena kafan bukan karya desainer ternama, dia hanya karya Pak Mudin. Cukup ditontomi pakai tangan, ditaleni set, selesai, bungkus dirimu. Di kafan juga nggak bisa dikasih embel-embel titel, gelar, jabatan, nggak iso. Di kafan tulisi PLT Bupati, lo bisa, lo maju, jabatan apapun, Al-Mukarram ditulis di kafan, ndak payu. Malaikat ndak kenal jabatan, apalagi mungkar nakir, galak banget. Itu ntar kalau masuk ke alam kubur langsung ditanya, ini PLT Bupati, Sera Gus, Asmana Gus, Timbul. Nggak ada dipanggil, ya PLT Bupati mohon izin saya mau nanya, nggak ada malaikat kayak gitu, nggak ada. Nggak ada malaikat permisi, nggak ada. Seporana nggak ada. Nyoona izin nggak ada. Langsung timbul tanpa gelar. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Bisa jawab lolos, nggak bisa jawab hancur, pukuli sama malaikat. Sama semua juga gitu. Saya juga tanya sama malaikat, Anwar Zahid, ya udah langsung surga. Nah, jadi nggak usah banyak pertanyaan. Lo kan terserah saya yang ngaji saya. Nggak ada gunanya pangkat, jabatan, titel, nggak ada gunanya. Udah nggak ada gunanya. Dan kafan itu hanya beda satu huruf dengan kapan. Satunya pakai F, satunya pakai P. Cuman beda satu huruf. Satunya kafan, satunya kapan. Hanya beda satu huruf. Maka kafan itu mulai sekarang bisa diukur. Kafanmu yang pakai baju hitam bisa diukur, bahkan bisa dicoba mulai sekarang. Yang jadi pertanyaan besar, kafan itu diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Sing guyu sedilu ungkas. Sekejap lagi mateh itu. Kene ka Israel pecah keleleng di situ Israel. Halo. Halo. Allah. Mumpung masih diberi kesempatan, karenanya yuk kita tingkatkan ibadah kita. Imam Gaurun ojo cerewet. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membagi gridnya ibadah itu jadi 3. Nah, ini poinnya di sini. 15 menit saya minta waktu. Tingkatan ibadah itu ada 3. Pertama, ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Menjalankan ibadah karena takut siksa neraka. Tingkat kedua, ibadah yang dilakukan karena berharap dapat nikmat surga. Nah, yang ketiga, ini yang levelnya sangat tinggi, yang motivasinya sangat mulia. Ibadah bukan karena takut neraka, bukan karena pengen masuk surga, tapi semata-mata karena cinta. Semua karena, yang kenceng, semua karena cinta. Oke, love. Diem dulu. Mari kita uraikan secara sederhana karena waktunya sangat terbatas. Yang pertama, ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Jadi mau mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, sholawat, itu karena dia kalau nggak ibadah takut disiksa di neraka. Ini kalau diidentikan kayak pembantu yang mau melaksanakan tugas-tugasnya karena takut dimarahi sama majikannya, takut dihukum sama majikannya. Atau seorang murid yang mau
mengerjakan tugas-tugas sekolah termasuk ujian karena dia takut nggak naik kelas, takut nggak lulus, takut dimarahi gurunya. Atau seorang istri yang mau menjalankan tugas-tugas rumah tangga termasuk mau melayani suami karena dia kalau nggak kerja takut didamprat sama suaminya, takut nggak dikasih uang belanja sama suami, takut dihukum. Ini gambaran orang yang ibadah karena takut neraka. Jadi andaikan Allah nggak bikin neraka, dia nggak mau ibadah. Misalkan Allah tidak menciptakan neraka, dia nggak mau beribadah. Yang kedua, ibadah yang dilakukan karena pengen masuk surga, pengen dapat pahala. Ini gambarannya kayak pembantu yang mau kerja keras karena pengen dapat gaji dari majikannya, karena pengen dapat tambahan tips-tips, tambahan-tambahan gaji dari majikannya. Atau murid yang mau mengerjakan tugas-tugas sekolah, mau mengerjakan ujian karena pengen dapat penghargaan, pengen dapat nilai yang bagus, pengen naik kelas, pengen lulus. Atau ustadz mau ceramah karena pengen dapat, siapa ngomong duitmu? Udah dibilangi berkali-kali, ada ustadz ceramah kok niatnya nyari duit, itu dosa. Lebih dosa lagi kalau ada panitia ngundang ustadz suruh ceramah nggak dikasih duit. Itu aturannya malah besar dosanya. Atau bisa digambarkan seorang istri yang mau menjalankan tugas-tugas keluarga, tugas-tugas rumah tangga, mau melayani suami karena berharap dapat hadiah dari suami, karena berharap dikasih uang belanja lebih, karena berharap dibeliin gelang, dibeliin kalung, dibeliin cincin, dibeliin baju yang bagus-bagus. Ini biasanya nggak beres. Kalau suaminya lagi banyak duit, dikasih uang belanja banyak, itu biasanya suaminya disayang-sayang. Suaminya lagi berdiri langsung dipeluk dari belakang, menggelayut mesra, manggilnya papa. Emang suami duitnya lagi banyak, dikasih uang belanja banyak. Papa, ya ma, katanya tadi papa mau ngaret. Jadi apa enggak pak? Jadilah ma, papa udah ngaret dapat 2 karung. Lah sekarang suketnya didekek di mana papa? Suketnya papa geletakkan di kandang. Wah suami rebahan di amben, nggak minta pijit nggak apa, dideketin nama istri, dimek-mek roto, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol, dimek-mek kabeh sampai digedulenan, dulun. Tapi giliran maaf, suami lagi nggak punya duit, uang belanja kurang, bawaannya marah, cemberut, lambene ditarik tawa 7 senti. Raine ngelumpuk, cangkem irung bathuk dadi siji. Ini mesti gak bener. Pokoknya kalau diringkes, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Ada duit abang dikempit, gak ada duit abang ditinggal lari terbirit-birit. Ada fulus abang dielus-elus, gak ada fulus abang dikeremus. Ada duit abang diuwe-uwe, gak ada duit abang dicutek. Ada dolar abang tidur di kamar, gak ada dolar abang tidur di luar. Iki pokoknya gak bener. Ndak bener. Lah ini kalau diteruskan bahaya, gawat, karena uang belanja kurang. Istri bawaannya ngambek, cemberut, bawaannya marah. Suami mau ganti baju, mau ganti pakaian, begitu diambil nyuci baju nggak bersih, kata istri, belanjani kurang 500.000. Ayo sini yang 500.000 tak beliin deterjen, nanti bersih semua bajumu, sauntu-untumu resik kabeh. Nanti bisa kayak gitu. Minta dibikinin kopi, begitu diminum kok nggak manis. Ini nggak dikasih gula apa? Kopi nggak manis. Uang belanjanya kurang 1 juta, sini yang juta, tak beliin gula, tak huruki gula raimu. Nah kalau diterus-teruskan bisa gawat. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim, lagi hot-hotnya. Istrinya bilang, stop, turun dulu. Yang 2 juta sini dulu, nanti dilanjut. Gawat ini nanti. Orang ibadah kalau motivasinya karena pengen dapat upah, pengen dapat pahala, pengen masuk surga, ini andaikan Allah nggak menciptakan surga, pasti dia nggak mau ibadah. Maka harus kita tingkatkan pada level yang ketiga, walaupun berat, walaupun sulit, tapi harus latihan.
Motivasinya bukan karena takut neraka, bukan karena pengen masuk surga, tapi semata-mata berharap maghfirah, ampunan Allah, berharap rahmat kasih sayang Allah, berharap ridha Allah. Karena Allah memerintahkan ibadah, ya kita mengerjakan ibadah. Bukan karena takut neraka, bukan karena pengen masuk surga. Sampai pun misalnya didatangin nama malaikat, kemudian dibilangin gini sama malaikat, Mas bro, percuma ibadahmu, kamu takdirnya neraka, di lauhil mahfud kamu tertulis neraka, percuma sholatmu nganti batukmu benjut, zikir nganti lambemu dawir, kamu puter tasbih wiridan terus, sulastri sumyati sampai janda seProbolinggo disebut semua. Percuma itu ibadahmu karena takdirmu neraka. Dia bilangnya apa? Biarin, neraka nggak apa-apa. Aku ibadah bukan karena takut neraka. Kamu nggak takut neraka? Enggak. Kenapa kamu ibadah? Emang Allah memerintahkan aku ibadah. Aku ibadah. Tapi yang nggak ada nya. Kamu nggak akan bisa masuk surga, percuma ibadahmu. Biarin, nggak masuk surga nggak apa-apa. Yang penting bagiku cinta Allah, yang penting bagiku ridha Allah. Masuk neraka nggak apa-apa, asal Allah ridho. Daripada masuk surga Allah nggak ridho. Masuk surga tapi nggak disapa sama Allah, nggak ditanya sama Allah, nggak digubris sama Allah. Ayo, bodoh karo sampean masuk bedenang compong Gus Hadi. Ki oleh nginum oleh deer, dapat minum dapat makan, tapi nggak disapa sama sekali sama tuan rumah, nggak direken, nggak ditanya. Itu dalam bahasa Jawa disebut the rai gedek. Saya jadi teringat satu kisah. Salah satu istri yang paling dicintai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seorang istri yang berasal dari perempuan kampung, desa, hitam, wajahnya pas-pasan. Di antara istri-istrinya yang cantik-cantik, wajar, emang raja, istrinya cantik-cantik. Kan saya pernah bilang, di dunia ini laki-laki yang istrinya cantik itu ada 3. 1 pejabat, 2 orang kaya, 3 kiai. Loh iya, pejabat itu rata-rata istrinya cantik-cantik, bening-bening, glowing. Diajak foto tuh pantes. 2 orang kaya, rata-rata istrinya cantik-cantik karena bisa memilih. Perempuan nggak begitu cantik, begitu jadi istri orang kaya berubah cantik, glowing. Ada perempuan cantik dinikah sama orang miskin, rusak, melakukan seyek diajak usung-usung boto, ndeker kayak wedhus mencret. Yang ketiga, yang istrinya cantik itu kiai. Nah, coba dicek, diteliti, rata-rata kiai itu istrinya cantik-cantik. Ada kiai istrinya kok nggak cantik, itu nasibnya kurang bagus. Orang hiburannya cuman istri jelek bisa. Mau cari hiburan yang lain nggak pantas. Kiai mau karaoke nggak pantas, mau biliar nggak pantas, ya nggak pantas. Nek trail nggak apa-apa Gus, nggak apa-apa, trail nggak apa-apa, pantas, masih pantas. Ini komunitas trail hadir juga ini, nggak pantas, nggak apa-apa. Kalau mau main biliar, mau karaoke nggak pantas. Satu-satunya hiburan kan cuman istri. Neng jelek pisan. Iku taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya kan? Ini istrinya Khalifah Harun ar-Rasyid cantik-cantik semua, tapi yang paling dicintai oleh sang khalifah adalah istri yang berasal dari wanita kampung, yang hitam, yang wajahnya pas-pasan. Seluruh anggota kerajaan ini pada heran, ini khalifah aneh ini, istrinya cantik-cantik tapi malah yang paling dicinta yang paling jelek. Mereka bertanya, wahai sang khalifah, Anda ini aneh, istri cantik-cantik kayak gitu, tapi kenapa yang paling disayang, yang paling dicinta malah yang paling jubek, celeng jubek. Ini sang khalifah nggak jawab. Aku nggak mau jawab, takut kalau aku jawab kalian nggak percaya. Udah, besok kalian semuanya kumpul di istana sini. Besok kalian semuanya kumpul di istana ini, pasti kalian akan dapat jawaban kenapa yang paling aku cintai istriku yang paling sederhana ini.
Besok harinya seluruh keluarga kerajaan kumpul, istri-istri sang khalifah dipanggil semua. Setelah istri-istrinya pada berkumpul, sang khalifah berkata, wahai istri-istriku, ini aku bawa kunci gudang tempat penyimpanan harta dan kekayaan pribadiku, yang di dalamnya ada pakaian kain sutra, ada emas, berlian, permata, mutu manika, macam-macam. Ini nanti akan aku buka gudangnya. Kalian istri-istriku silakan masuk ke dalam gudang itu, ambil semua barang, perhiasan, kekayaan apapun yang ada di dalamnya, semau kalian, berapapun kalian bisa mengumpulkan, sepuas kalian berapa bisa mengumpulkan. Bangkitlah sang khalifah, kemudian menuju ke gudang itu, pintunya dibuka. Begitu pintu terbuka bisa dibayangkan, seluruh istri-istrinya pada berlarian memasuki gudang itu untuk mengambil dan mengumpulkan harta kekayaan yang ada di dalamnya sebanyak-banyaknya yang bisa ia kumpulkan. Kecuali sang istri kesayangan, wanita kampung yang sederhana itu sama sekali nggak beranjak dari tempat duduknya, diem, nggak ikut masuk ke dalam gudang, nggak ikut ngambil barang-barang. Ditanya sama sang khalifah dan disaksikan oleh seluruh anggota kerajaan, wahai istriku, kenapa engkau nggak ikut masuk ke gudang itu untuk mengambil barang-barang berharga, minimal berapa yang kamu inginkan? Jawabannya sungguh luar biasa. Apa jawab sang istri? Wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu dengan sebaik-baiknya, karena engkaulah yang kucintai di dunia ini, dan kepuasanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Masya Allah. Coba ada perempuan sini yang punya hati seperti itu. Coba ibu sekali-kali kalau ke suami ngomong kayak gitu, wahai suamiku, aku nggak ingin perhiasan, aku nggak ingin gelang, aku nggak ingin kalung, aku nggak ingin cincin, aku nggak ingin baju yang bagus. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang kucintai wahai suamiku, dan kepuasanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Insya Allah suamimu akan bilang pret. Coba Allah. Akhirnya sang khalifah bilang, kini kalian tahu kenapa aku lebih mencintai istriku yang ini daripada mereka yang pada berlarian masuk ke dalam gudang. Ini istriku mencintaiku betul-betul tulus. Dia mengharapkan kebahagiaanku, dia mengharapkan kepuasanku, yang diinginkan adalah ridhoku. Dia melayani aku dengan sepenuh cinta. Beda dengan mereka yang masuk ke gudang, mereka geragas-geragas dan celutak-celutak. Halo, paham yang dimaksud ini? Coba kalau ini kita pakai dalam hubungan antara kita dengan Allah. Ya Allah, aku tidak menginginkan gemerlap dan mewahnya dunia ya Allah. Aku tidak menginginkan semuanya. Yang ku mau hanyalah melayanimu ya Allah. Yang ku mau hanyalah mengabdi padamu ya Allah. Karena engkaulah yang paling kucintai di atas segalanya. Dan kepuasanmu atas pelayananku, keridhoanmu atas pengabdianku, itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggak kira-kira? Nah maka halo, cinta ini sebenarnya masih panjang tapi saya ringkes saja. Cinta itu sangat penting. Kenapa? Karena love is the power and the spirit of life. Iki aku juga ngerti artinya. Cinta itu kekuatan dan motivasi hidup. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta
bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata Pak. Wes, nyanyi terus engko malih. Hidup tanpa cinta bagai taman tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang, hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam, hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler, hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa umbel. Hati yang kosong dari cinta itu akan kering, kemudian mengeras dan lama-lama bisa membeku, membatu. Bahkan tubuh kita, jasad kita kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, maka hidup segan, mati tak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta pula yang menggerakkan roda kehidupan kita. Kenceng lambatnya perputaran roda kehidupan kita sangat ditentukan oleh kualitas cinta kita. Kalau cintanya kualitas tinggi, maka perputaran roda kehidupan ini akan sangat cepat. Valentino Rossi lewat, Marquez lewat. Alah berarti ngono kok. Tapi kalau kualitas cinta kita rendah, maka perputaran roda kehidupan kita juga sangat lambat. Kayak becak yang muatannya berat, banyak kempes. Set 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 set. Sekarang persoalannya, apa yang kita cintai dalam hidup ini? Itu yang menentukan arah kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, apa yang kita cintai dalam hidup ini itu akan menentukan arah kehidupan kita. Kalau yang kita cintai harta, maka fokus hidup kita harta, 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 dan harta. Orang itu kalau cinta duit, yang ada di pikirannya ya yang ada di hatinya ya sak pola tingkai ya karena memang dia cinta maaf, orang kalau cinta pangkat, jabatan, kedudukan, mohon maaf, kalau dia gila cinta pangkat, jabatan, kedudukan, fokus hidupnya ya pangkat, jabatan, kedudukan, apapun dilakukan demi melanggengkan pangkat, jabatan, kedudukan, dan kekuasaannya. Sorry, coba kalau lagi musim pil-pilan ini, ya pemilu, pilkada, pilopo ae, lihat, yang pengen jadi pejabat, kampanye sana sini, tiap RT didatangi, orang hamil dimintai dukungan, orang semper dimintai dukungan, pasang baliho foto di mana-mana sampai dia rela jadi penunggu jembatan. Lah fotonya gede di samping jembatan, bukan cuma penunggu jembatan, rela jadi penunggu pohon, sampai hantu-hantu yang tinggal di pondok pohon itu lari semua ketakutan. Saking gila jabatan, nggak peduli apapun dilakukan, berbagai macam cara ditempuh. Ini biasanya kualat. Kebelet cangreng mudur lu. Nah, orang kalau cinta lawan jenis maka fokus hidupnya ya lawan jenis. Padahal semua yang berbau dunia pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini akan sirna, yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu. Maka kita cinta apapun selama itu berkaitan dengan dunia pasti akan hilang. Halo, halo. Kata kuncinya tolong perhatikan. Kalau tak ingin kehilangan kekasih, maka cintailah kekasih yang selalu ada untukmu. Saya ulang, nanti dipakai status ya. Kalau tak ingin kehilangan kekasih, maka cintailah kekasih yang selalu ada untukmu. Ayo. Kamu cinta duit itu akhirnya akan tidak ada, hilang. Kamu cinta pangkat, jabatan, kedudukan, pensiun, selesai, hilang. Kamu cinta apapun semuanya akan hilang, semuanya jadi nggak ada. Yang selalu ada untukmu Allah
subhanahu. Maka kalau kamu cinta Allah, kalau kita cinta Allah, Allah akan selalu ada untuk kita. Kalau kita cinta Rasulullah, Rasulullah akan selalu membersamai kita, memberikan pembelaan kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Setidaknya setiap hari baca sholawat 100 kali. Siapa yang membaca sholawat setiap hari minimal 100 kali, kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar, maka ditulis di antara kedua matanya, lebih tepatnya di keningnya, bahasa Inggrisnya the batok. Ini ada tulisannya bara'atun minan nar, free from hell. Free kok seri kupingmu, bebas dari neraka. Siapa yang tiap hari baca sholawat minimal 100 kali, maka di keningnya ada stempel cap yang itu merupakan rekomendasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya apa? Bebas dari neraka. Jamaah sekalian, surga itu milik Allah. Yang punya surga itu Allah. Tapi yang diserai kunci pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun gak akan bisa masuk surga lewat pintu manapun kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau ingin dapat rekom dari Rasulullah harus nyambung ke Rasulullah. Di antara cara nyambungnya melalui perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Sehari minimal 100 kali. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Enteng. Sehabis sholat maktubah, sampean baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 50 kali aja. Kalau sehari semalam 5 kali, berarti jumlah total sehari semalam udah 250 kali. Yang bikin berat itu karena sholatmu nggak rutin. Halo. Coba, orang kalau udah dapat fasilitas bebas dari neraka, luar biasa. Nanti di alam barzah, malaikat mungkar nakir mau nanya nggak jadi. Ini udah siap mau ditanya sama mungkar nakir. Bawa pentungan, awas gak bisa jawab, pentungin. Begitu mau manrob buka, dari keningnya keluar sinar, celing. Malaikatnya mundur, bo abo nika bedo tolesan bebas dari neraka nika. Iya, malaikatnya tepak teko Madura. Dur mundur lek balik. Malaikatnya balik. Besok di akhirat ada pemeriksaan-pemeriksaan sampai menuju ke surga. Itu nanti paling tidak ada 19 pos pemeriksaan. Nah, kalau kita termasuk kelompok yang ini, setiap diperiksa dari kening keluar setempel, celing, bebas neraka, celing, bebas neraka, lolos sampai ke surga. Dan siapa yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah besok pada hari kiamat? Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sedekat-dekatnya orang dengan aku besok pada hari kiamat adalah yang terbanyak membaca sholawat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf Pak, para kiai, para habaib, kalau mungkin sambutan, kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat milad yang ke-16, dirgahayu untuk majelis zikir dan sholawat Syubbanul Muslimin yang ke-16. Mudah-mudahan makin eksis, makin istiqamah, terus dalam menebar cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.